Gerakan Anak Abah tusuk 3 calon untuk DKI Jakarta. Itu yang sedang viral karena kecewa terhadap pilihan partai politik, atau mereka tidak mengira kalau Anies Baswedan tidak bisa sebagai calon, dipangkas, dihalang-halangi sebagai calon, maka penggantinya adalah tusuk 3 calon. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah gerakan yang serius atau hanya gerakan yang sebagai ancaman terhadap proses pilkada DKI Jakarta? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Gerakan Anak Abah itu yang menjadi tema hari-hari ini yang paling viral, sebab mereka akan mencoblos 3 calon sekalipun. Apakah ini tidak boleh? Tentunya hak asasi manusia di dalam memilih calon itu boleh-boleh saja. Orang boleh memilih, boleh tidak memilih, boleh memilih 2, boleh memilih 3, atau bahkan tidak memilih, tapi itu semua berefek tidak sah sebagai pemilih. Dan mereka sebetulnya pada dasarnya tidak ada masalah ketika itu dilakukan sendiri. Tetapi kalau dilakukan mengajak dengan paksaan, itu menjadi masalah. Tapi ini adalah sebuah gerakan, jadi bagaimana? Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita kupas apakah ini akan menjadi gerakan yang besar atau hanya sebuah ancaman terhadap pesta demokrasi lokal di Jakarta. Pertama kita baca di Detik. Rano sayangkan gerakan tusuk 3 pasangan di Pilgub Jakarta, ntar nyesel. Ini yang statement Rano Karno, ntar nyesel loh. Mungkin yang disampaikan oleh Rano Karno dengan yang ditampilkan Anak Abah perlu dipertemukan. Apakah yang menyesal itu yang nusuk 3 calon atau Rano Karno, partai yang mendukung? Kemudian di Detik juga jubir Anies soal gerakan Anak Abah tusuk 3 pasangan, kekecewaan pendukung. Jadi bahasanya adalah ini kekecewaan pendukung. Dan yang selanjutnya di Tribun, 2 gerakan pendukung Anies di Pilkada Jakarta terbaru, Anak Abah tusuk 3 paslon. Tentunya menjadi tema yang hampir sama di Medan, tapi titik hanya berbeda. Dan yang di Jakarta Raya muncul gerakan Anak Abah tusuk 3 paslon. Tim Pramono Rano Abahnya sendiri sudah foto bersama. Pilih mana yang kalian ingin baca dari 3 ini? Oke, kita baca yang pertama, meskipun kita tambahkan dengan yang lain. Rano sayangkan gerakan tusuk 3 pasangan calon di Pilgub Jakarta, ntar nyesel. Yang ini sebagai lanjutan tadi dari bahwa kata jubir adalah kekecewaan. Tim Anak Abah Jakarta bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno merespon adanya gerakan tusuk 3 paslon dari kelompok pendukung mantan gubernur Anies Baswedan di Pilgub 2024. Dia menyayangkan, semua kita haknya pulih, mau nyoblos 4-4-nya, mau 3, mau masuk kaleng rombeng, itu hak. Cuma kan sayang, ini bukan buat kita, buat warga pilih yang harus. Jangan dibuang suaranya, ntar nyesel belakangan. Ntar nyesel belakangan. Dia lantas menyebut sosok Anies yang saat bijak. Dia yakini hingga saat ini hati Anies masih untuk Jakarta, tetapi partainya semuanya mempermainkan. Dalam kekunjungan itu Rano menerima berbagai keluhan warga, dan kalau kita melihat yang disampaikan oleh jubir Anies Baswedan itu merupakan kekecewaan pendukung.
Jadi jubir Anies Baswedan, Syahrin Hamid, buka suara mengenai kabar adanya yang gerakan rujuk 3 pasangan calon di Pilkada Jakarta. Menurutnya bisa saja itu ungkapan kekecewaan pendukung Anies Baswedan karena cagunya tidak berlaga di Pilkada Jakarta. Terkait gerakan Anak Abah, bisa jadi itu adalah ungkapan kekecewaan pendukung Pak Anies karena yang mereka dukung tidak ada di kertas suara. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, melawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi di DKI Jakarta hari-hari ini yang sangat viral, yang gerakan tusuk 3 paslon itu mengejala. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan menjadi sebuah gerakan yang masif, dan apakah mereka akan menyesal, dan apakah ini juga akan berefek terhadap pidana pemilu? Menurut analisis saya, pertama, bahwa dalam pesta demokrasi setiap orang berhak memilih dan dipilih. Seharusnya ketika tema berhak dipilih, maka siapapun bisa untuk tampil. Hanya di dalam undang-undang pilkada memang ada persyaratan. Di persyaratan inilah yang semuanya menampar yang terjadi di DKI Jakarta. Anies Baswedan yang pernah menjadi gubernur 2017-2022 dipermalukan, dipertontonkan, sehingga dia tidak bisa maju sebagai calon. Jadi bukan kalah karena dia berkontestasi, tetapi dia dipermalukan. Coba bayangkan, dipermalukan semenjak awal sampai akhir. Semenjak awal dia seakan-akan didukung untuk maju. Dengan pertama, PKB mengatakan saya mendukung. Kemudian PKS mendukung. Nasdem mendukung, tetapi pada detik terakhir kemudian tidak mendukung. Persyaratan yang disampaikan PKS bahwa untuk 20%-25% perlu nambah kursi. Putusan Mahkamah Konstitusi telah diputuskan, tetapi itu tidak berefek perubahan terhadap putusan PKS untuk mengusung. Alasan awal itu karena PKS mengatakan dia tidak bisa maju, tidak bisa mengusung kalau tanpa ada tambahan. Tapi putusan MK sudah ada, tapi dia tidak bisa. Mungkin alasannya adalah kan sudah beralih karena sudah memutuskan. Sekali lagi, pintu pendaftaran itu adalah ketika ke KPU, dan itu putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Partai Nasdem pun mengatakan, Pak Surya Paloh, ini bukan waktu yang tepat. Menurut saya, karena juga Nasdem tidak bisa mengusung. Tetapi seandainya berbalik pasca putusan Mahkamah Konstitusi, maka ini seharusnya juga berubah. Begitu juga PKB. Banyak partai politik dalam bahasa orang-orang di luar itu adalah tersandra oleh kekuatan gaib atau kekuatan apa yang pasti tidak bisa maju, tidak bisa untuk mendukung Anies Baswedan. Inilah sebetulnya yang merupakan kekecewaan awal. Jadi sebetulnya kekecewaan Anak Abah itu bukan sebatas kecewa untuk menusuk 3 pasangan, tetapi berawal dari dalam undang-undang hak dipilih dan hak memilih itu harus ditampilkan. Hak dipilih seharusnya Anies ketika berbagai survei mengatakan dia tertinggi, maka coba dibuktikan, diberi kesempatan, bukan dicekal. Meskipun sekali lagi partai politik ya itu yang menjadi pilihannya, sehingga tidak salah misalkan Anies Baswedan selanjutnya mendirikan Partai Perubahan misalkan. Dan selanjutnya ketika hak memilih muncul gerakan hak memilih, maksudnya tidak memilih salah satu tapi memilih tiganya, itu sebetulnya di dalam undang-undang tidak ada masalah. Yang dilarang itu adalah mengajak memaksa. Jadi ketika ada kalimat nanti menyesal, kalimat menyesal itu lebih menyesal mana? Antara calonnya tidak ditampilkan dengan memilih yang tidak ada pilihan. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Rano Karno itu perlu dihadapkan dengan apa yang menjadi aspirasi warga.
Jangan sampai pemirsa negeri ini, khususnya DKI Jakarta, dikelabuin, Anda tidak bisa nyalon. Padahal sebetulnya mereka tidak hanya satu partai, banyak partai yang sebetulnya bisa menampilkan. Bahkan pada waktu mau perseorangan dia itu bisa, tetapi bisa maju dan bisa berhasil kemungkinan besar. Tapi kan timnya Anies adalah mengatakan, saya menghormati, dalam bahasa Mas Anies, menghormati para partai-partai politik sehingga tidak maju lewat perseorangan. Jadi di sinilah sebetulnya yang lebih catatan menyesal itu sebetulnya mana yang lebih menyesal, Jakarta atau anak Abah, calon atau anak Abah. Maka itu yang sebetulnya perlu dipertemukan terkait dengan hal ini. Ya, itu sudah terjadi, tetapi kan juga tidak boleh mengatakan bahwa nanti menyesal yang sifatnya memaksa. Ini adalah hak asasi manusia yang semuanya, kalau misalkan 3 pasangan calon itu bisa meyakinkan terhadap seluruh pemilih, salah satunya juga anak Abah, maka kemungkinan gerakan itu tidak terjadi. Tapi kalau tidak bisa meyakinkan, maka sangat mungkin yang terjadi adalah nyoblos 3 calon atau menjadikan mereka tidak tertarik datang ke TPS. Tinggal mampukah mereka meyakinkan. Kemudian yang kedua, dalam bahasanya jubir Anies Baswedan, ini adalah kekecewaan. Lanjutan dari yang pertama, kekecewaan. Kecewa itu kalau dalam bahasa pemilu Orde Baru, maka mereka menghadirkan gerakan golput. Tidak memilih golongan putih, tidak memilih. Tidak memilih itu sebetulnya itu pilihannya. Jadi mereka tidak ada pilihan kecuali pilihan untuk tidak memilih. Sehingga sebetulnya di dalam pemilu itu tidak bisa dipaksakan, dan seharusnya hak asasi manusia, maksudnya hak untuk memilih itu digunakan. Syaratnya adalah ada yang cocok untuk mereka. Cocok itu berdasarkan rakyat, bukan berdasarkan elit. Di sini sebetulnya elit perlu menampilkan orang-orang yang sesuai dengan keinginan rakyat. Mungkin orang mengatakan, wah itu kan menurut ini real. Jadi kekecewaan pendukung anak Abah menurut saya itu perlu direspon. Dan gerakan ini akhirnya bolehlah orang mengatakan ini adalah gerakan kecil, ini gerakan tidak mengancam. Tapi kita lihat dalam perkembangannya nanti, bahwa ketika sudah 3 calon, ya sudah tidak ada masalah. Nanti yang akan menang adalah yang terbanyak, khususnya ketika 50% bersatu. Dan ketika gerakan ini adalah yang menang, nanti malah lebih akan menjadi sesuatu untuk DKI Jakarta. Pecinta masa depan, tegakkan kebenaran, lawan keadilan. Menurut saya ini yang ketiga ini adalah, ini merupakan refleksi bagi kita bersama, bahwa di dalam membangun demokrasi itu tidak perlu proses pencalonan itu ada yang mempermasalahkan atau ada yang menghalang-halangi. Bahwa kedewasaan berpolitik itu perlu kita lampirkan. Karena dalam proses pesta demokrasi itu kita bukan apa-apa kecuali mencari calon yang terbaik. Terbaik itu bisa dilahirkan oleh partai politik atau bisa dilahirkan oleh yang bukan partai politik, tapi dia karena sistem demokrasi kita menampilkan wajib dengan partai politik, makanya harus partai politik. Sehingga di analisa yang ketiga ini bahwa gerakan coblos 3 pasangan calon boleh semuanya, penyelenggara dan semuanya baru melakukan perlawanan terhadap hal itu, karena memang hal ini tidak mendidik untuk hal kita semuanya. Meskipun kita juga harus introspeksi bahwa itu terjadi karena memang kekecewaan, dan normal orang kecewa itu akan melakukan gerakan seperti itu, sehingga menjadi PR bagi KPU, Bawaslu untuk memberikan kesempatan kepada pemilih berpikir serius siapa yang paling layak. Dan kalau tidak ada layak dan apalagi kekecewaan masih terjadi, maka itu akan terjadi. Saling tidak menggeserkan itu adalah yang tepat. Biarkan KPU penyelenggara tetap untuk memotivasi untuk memilih, untuk menggunakan hak pilih. 3 calon juga tetap,
tetapi bahwa kekecewaan dari anak abah itu juga perlu dimaklumi dan perlu dicarikan solusi untuk kedepannya supaya tidak terjadi jegal-menjegal, seorang jagal menjegal seorang calon. Kita lihat nanti pada 27 November 2024. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.